Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak-banyak nikmat sehat, nikmat iman serta karunia-Nya, serta semoga kita semua senantiasa akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini saya Rusmanda dengan NIM 4151701001 akan mempresentasikan tentang materi elemen-elemen, fungsi, dan tujuan keamanan jaringan. Ya, pada di sini terdapat nama kelompok 1 yaitu saya sendiri Rusmanda. Yang kedua ialah Daim Muhammad Gufron. Yang ketiga ialah Johannes Febriansyah Nadeak. Oke, kita langsung ke materi saja ya. Oke, di sini terdapat konsep keamanan jaringan. Jadi, keamanan jaringan di dalam bahasa Inggris ialah network security. Dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Maksudnya di sini ialah yang pertama ialah satu hal yang perlu diingat bahwa tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Sifat dari jaringan adalah melakukan komunikasi. Setiap komunikasi dapat jatuh ke tangan orang lain dan disalahgunakan. Yang kedua, sistem keamanan membantu mengamankan jaringan tanpa menghalangi penggunaannya dan menempatkan antisipasi ketika jaringan berhasil ditembus. Yang ketiga, pastikan bahwa user dalam jaringan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keamanan dan pastikan bahwa mereka menerima dan memahami rencana keamanan yang dibuat. Nah, berikutnya tentang elemen utama. Jadi di sini terdapat ada dua elemen utama pembentuk keamanan jaringan. Yang pertama ialah tembok pengamanan. Jadi di tembok pengamanan ini baik secara fisik maupun maya yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan dan orang-orang yang akan berbuat jahat. Yang kedua, terdapat rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Berikutnya membahas tentang resiko. Jadi, menurut David Eckhoff, terdapat dalam karya ilmiahnya tentang John Dewar, yaitu An Analysis of Security Incidents on the Internet pada tahun 1989 sampai 1995. PhD thesis Engineering and Public Policy, Carnegie Mellon University pada tahun 1997.
Berdasarkan lubang keamanan, keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama ialah keamanan yang bersifat fisik atau disebut physical security, termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contohnya, wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Yang berikutnya ialah denial of service. Dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membajiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan, atau yang disebut yang dapat berisi apa saja karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Berikutnya ialah sign fraud attack, di mana sistem atau disebut host yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem pada tahun 2016. 3 keamanan jaringan pusat, bahan ajar, dan e-learning tim dosen yang terdapat di http www.mercubuana.ac.id. Pada web tersebut hang. Lanjut, masih membahas resiko. Jadi resiko yang kedua ialah keamanan yang berhubungan dengan orang atau disebut personel. Contohnya, yang pertama ialah identifikasi user. Jadi, maksud di identifikasi user itu terdapat username dan password. Contoh yang kedua ialah profil resiko dari orang yang mempunyai akses atau disebut pemakai dan pengelola. Berikutnya yang ketiga ialah keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi atau disebut juga communication. Yang keempat ialah keamanan dalam operasi. Adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan atau disebut post-attack recovery. Berikutnya ialah kita akan membahas tentang contoh keamanan jaringan. Di sini terdapat 2 contoh keamanan jaringan. Yang pertama ialah firewall atau disebut juga di sini kombinasi dari hardware dan software yang berfungsi untuk memisahkan sebuah jaringan menjadi 2 atau lebih untuk menjaga keamanan data. Jadi di firewall ini berfungsi sebagai mengamankan sebuah data-data informasi privasi kalian yang tidak boleh diketahui oleh orang lain ya. Berikutnya terdapat proxy. Maksudnya proxy itu yaitu sebuah komputer server yang bertindak sebagai komputer lainnya untuk menerima atau melakukan request terhadap konten dari sebuah jaringan internet atau intranet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dai Muhammad Kufron. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai fungsi firewall. Fungsi yang pertama yaitu mengontrol dan mengawasi paket data yang mengalir di jaringan firewall harus dapat mengatur, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang diizin untuk mengakses jaringan privat yang dilindungi firewall. Firewall harus dapat melakukan pemeriksaan terhadap paket data yang akan melewati jaringan privat. Beberapa kriteria yang dilakukan firewall apakah memperbolehkan paket data lewati atau tidak, antara lain. Yang pertama, alamat IP dari komputer sumber. Yang kedua, port TCP atau UDP sumber dari sumber. Yang ketiga, alamat IP dari komputer tujuan. Yang keempat, port TCP atau UDP tujuan data pada komputer tujuan. Yang kelima, informasi dari header yang disimpan dalam
paket data. Fungsi yang kedua yaitu melakukan autentifikasi terhadap akses. Yang ketiga, aplikasi proxy firewall mampu memeriksa lebih dari sekedar header dari paket data. Kemampuan ini menuntut firewall untuk mampu mendeteksi protokol aplikasi tertentu yang spesifikasinya. Yang keempat, mencatat setiap transaksi kejadian yang terjadi di firewall. Ini memungkinkan membantu sebagai pendeteksian dini akan penjebolan jaringan. Selanjutnya, cara kerja firewall. Firewall menggunakan satu atau lebih metode berikut untuk mengatur lalu lintas masuk dan keluar dalam sebuah jaringan. Yang pertama, paket filtering. Pada metode ini, paket atau potongan kecil data dianalisa dan dibandingkan dengan filter. Filter paket memiliki seperangkat aturan yang datang dengan tindakan menerima dan menolak yang dikonfigurasi atau dapat dikonfigurasi secara manual oleh administrator firewall. Yang kedua, stateful inspeksi. Ini adalah metode baru yang tidak menganalisa isi dari paket. Sebaliknya, ia membandingkan aspek kunci tertentu setiap paket database sumber terpercaya. Kedua paket yang masuk dan keluar dibandingkan terhadap database ini, dan jika perbandingan menghasilkan pertandingan yang wajar, maka paket yang diizinkan untuk melakukan perjalanan lebih lanjut. Jika tidak, mereka akan dibuang. Selanjutnya yang kedua, fungsi proxy. Yang pertama, connecting sharing. Fungsi proxy di sini adalah penghubung atau perantara pengambilan data dari suatu IP dan dihantarkan ke IP lain ataupun ke IP komputer kita. Yang kedua, filtering. Beberapa proxy dilengkapi juga dengan firewall yang mampu memblokir atau menutup alamatnya suatu IP yang tidak diinginkan, sehingga beberapa website tidak bisa diakses dengan menggunakan proxy tersebut. Yang ketiga, caching. Artinya menyimpan proxy juga dilengkapi media penyimpanan data suatu website dari query atau permintaan akses pengguna. Jadi misalkan permintaan mengakses suatu website bisa lebih cepat apabila sudah terdapat permintaan akses ke suatu website pada pengguna proxy sebelumnya. Selanjutnya, cara kerja proxy. Ketika sebuah PC klien mengakses sebuah website, contoh facebook.com, dalam sebuah jaringan LAN, maka PC klien akan mengirimkan request kepada proxy server melalui ETH1 dan kemudian diteruskan oleh proxy server melalui ETH0 dan diteruskan ke PC klien dan akhirnya nampaklah tampilan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Johannes Febian Senadeak dengan NIM 41517010085. Di sini saya akan menjelaskan aspek dan tujuan keamanan jaringan serta security attack models. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan aspek dan tujuan keamanan jaringan. Yang pertama ada integrity. Definisi dari integrity adalah informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Contohnya yaitu adalah email diintercept di tengah jalan, diubah isinya, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Bentuk serangannya yaitu adanya virus, Trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin. Man in the middle attack, di mana seseorang menempatkan diri di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang lain. Yang kedua ada privacy atau confidentiality. Definisi dari privacy adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi atau kerahasiaan lebih ke arah data-data yang sifatnya private. Contoh dari privacy adalah email atau file user yang tidak boleh dibaca oleh orang lain meskipun oleh administrator. Pencegahan yang mungkin dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan metode enkripsi. Jadi, hanya pemilik informasi yang dapat mengetahui informasi sesungguhnya. Selanjutnya, yang ketiga, authentication. Definisi dari authentication adalah metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Dukungannya yaitu adanya tools yang membuktikan keaslian dokumen, dapat dilakukan dengan teknologi watermarking atau untuk menjaga
Intellectual property yaitu dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan tanda tangan pembuat. Dan digital signature. Access control yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. User harus menggunakan password, biometrik, atau ciri-ciri khas orang, dan sejenisnya. Selanjutnya yang nomor 4 adalah availability. Definisi dari availability adalah berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Contoh hambatannya yaitu denial of service attack atau DOS attack, di mana server dikirimi permintaan yang biasanya palsu dan bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan, sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, crash. Mailbomb di mana seorang pemakai dikirimi email bertubi-tubi atau bisa dibilang katakan ribuan email dengan ukuran yang besar sehingga sang pemakai tidak dapat membuka emailnya atau kesulitan mengakses emailnya. Selanjutnya nomor 5 yaitu access control. Definisi dari access control yaitu cara pengaturan akses kepada informasi yang berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy. Metodenya yaitu menggunakan kombinasi user ID atau password atau dengan menggunakan mekanisme lain. Yang nomor 6, non-repudiation. Definisinya yaitu aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi dukungan bagi electronic commerce. Selanjutnya ada security attack models. Menurut Wes Stallings atau William Stallings Network and Internet Work Security di Prentice Hall 1995, serangan attack terdiri dari 4 bagian, yaitu interruption adalah perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan atau availability dari sistem. Yang kedua, interception, pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Yang ketiga, modification, pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses akan tetapi dapat juga mengubah atau tamper aset. Yang nomor 4, fabrication, pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.